Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini kita bersukacita kepada Tuhan, kita memuji Dia sebab Dialah sumber kemenangan hidup kita. Pujian bagimu, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Kami mau berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Semua kami percaya bahwa mujizat-Mu Kau sediakan atas hidup kami, Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, pujian bagi-Mu. Inilah kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari
tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Serukan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, oh. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yesus, besar dan termulia Engkau Tuhan. Mari sama-sama serukan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, biar segala kemuliaan hanyalah bagi-Nya. Amin. Nyatakan, aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Aku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku, Yesusku. Come on. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, mau menjadi saksi iman, menjadi saksi iman melalui pujian. Mari kita menyanyi bagi Tuhan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Come on. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku,
memuji Dia, kita bersorak haleluya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita serukan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, oh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Engkau serta Yesus, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari Bapak Ibu serukan dengan imanmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Kaulah Tuhan. sumber kuatku. Oh, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Lebih lagi serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Oh, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Lebih lagi serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yesus, Yesus, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Yesus. Oh, 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 oh. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. amin. Terima kasih Yesusku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang telah memilih kami. Allah yang telah menguduskan hidup kami. Dan Engkau juga Allah yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi
mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, sayang setiap kami Tuhan, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesusku, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, sayang anak, demikianlah Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan. demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Lebih lagi serukan bagi Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Kau menuntun isi kami Tuhan. demikianlah Engkau
mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji makamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus, kami percaya Tuhan, milik kami, Allah yang memutuskan kami, menjadikan kami anak di waris-Mu Tuhan. Padamu saja kami berserah dan berharap. Kami percaya bahwa rancangan-Mu terbaik di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan kepadamu, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang teramat baik, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kepadamu kami berserah dengan sepenuhnya Tuhan. Kau pakai kami jadi alatmu di dalam kerajaan-Mu. Yesus, Kau jadikan kami seperti-Mu, agar kami berkenan layak di hadapan-Mu. Allah yang besar, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku puji. Yesus Tuhan, haleluya. Inilah kami mau bawa hidup kami kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, teramat baik di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di minggu terakhir bulan Juni ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur di sepanjang bulan Juni ini kita sudah berbicara tentang tema percaya dan dipercaya. Dan di minggu terakhir ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Allah tentang tanda-tanda ajaib menyertai. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, langsung saja saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16 17 sampai dengan 18. Saya akan bacakan kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 ini menjelaskan tanda-tanda ajaib yang akan menyertai orang percaya. Firman Tuhan ini merupakan pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, yang ditujukan bukan saja kepada para murid yang ada pada waktu itu, tetapi juga ditujukan kepada semua orang percaya, termasuk kepada kita sampai hari ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka tanda-tanda khusus yang kita miliki yang membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia di sekitar kita. Bahkan tanda-tanda itu membuat perbedaan antara anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan anak Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana tanda-tanda ajaib ini dapat menjadi bagian di dalam diri kita? Sebab ada banyak orang percaya dan ikut Tuhan, tetapi sedikit saja yang mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ibu, Bapak dan Saudara kekasih dalam Tuhan, supaya tanda-tanda ajaib itu dapat kita miliki, maka iman percaya kita kepada Tuhan harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ada satu langkah dalam kehidupan orang percaya yang sangat penting dan harus kita alami, yaitu kita harus diperlengkapi atau dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Jadi baptisan atau kepenuhan Roh Kudus itu bukan suatu sekedar mau atau tidak mau, tetapi sebuah langkah yang wajib kita alami oleh semua orang percaya sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tanpa baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, kita tidak bisa berjalan dalam tanda-tanda ajaib. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh jemaat mula-mula, di mana melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini memberikan suatu pembelajaran yang baik mengenai bagaimana gaya hidup komunitas orang percaya yang dikehendaki dan disukai oleh Tuhan. Kelahiran dan keberadaan gereja mula-mula tidak dapat dipisahkan dari pencurahan Roh Kudus. Alkitab mencatat dengan jelas hal ini. Dalam Kisah Para Rasul 2 mencatat terjadinya pencurahan Roh Kudus yang disertai karunia-karunia Roh Kudus. Sebagaimana yang telah kita baca tadi, maka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, di hari Pentakosta dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, akibat dari pencurahan Roh Kudus ini, para rasul memberitakan Injil Kristus dengan lantang, dan para pendengarnya bukan hanya terkagum dengan pemberitaan tersebut, tetapi juga terheran dengan kenyataan adanya bahasa-bahasa yang baru. Salah satu maksud pencurahan Roh Kudus adalah memampukan pengikut Kristus menyebarkan Injil ke seluruh ujung bumi. Ketika para pendengar bertanya apa yang harus mereka lakukan, maka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 di sana Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup di dalam pertobatan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Menegaskan bahwa jemaat harus mengalami baptisan Roh Kudus. Itulah yang dilakukan para rasul kepada jemaat mula-mula. Bukan hanya baptisan selam, tetapi juga baptisan Roh Kudus harus dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula yang disertai dengan tanda-tanda ajaib memiliki sikap hidup penuh iman kepada Tuhan yang antara lain, yang pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran. Sekali lagi, kehidupan jemaat mula-mula yang disertai dengan tanda-tanda ajaib memiliki sikap hidup penuh iman kepada Tuhan antara lain, mereka bertekun di dalam pengajaran. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46 dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lebih lanjut di dalam ayat 46 Kisah Para Rasul dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula menyadari bahwa pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal perjalanan kehidupan rohani. Jemaat menyadari bahwa mereka memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk dapat bertumbuh dewasa secara rohani, menjadi serupa dengan gambaran Kristus, dan agar tahu apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari.
Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana bahwa pengajaran yang alkitabiahlah yang bermanfaat untuk mengajar agar kita semakin cerdas, menyatakan kesalahan, agar kita mau bertobat, memperbaiki kelakuan agar kita hidup semakin baik. Mendidik dalam kebenaran agar kita mencerminkan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus, dan supaya dengan demikian perbuatan baik kita menjadi jelas dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bertekun dalam mempelajari dan melakukan firman Tuhan, inilah yang dilakukan oleh jemaat. Bahkan Kisah Para Rasul 2 mencatatnya hingga 2 kali, yang artinya selalu mereka melakukan itu dengan konsisten, sehingga kehidupan dan kesaksian mereka menjadi sangat berpengaruh di hadapan semua orang pada zaman itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sebagaimana dicatat, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah kita bertekun dalam mempelajari dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Sudahkah kita konsisten untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kehidupan jemaat mula-mula yang disertai dengan tanda-tanda ajaib memiliki sikap hidup penuh iman kepada Tuhan, antara lain kedua, mereka selalu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, mereka selalu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Sebagaimana sudah kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42b dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lebih lanjut ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47a dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dikatakan sambil memuji Allah. Hal yang luar biasa. Kenapa? Karena jemaat mula-mula sangat suka berkumpul bersama untuk beribadah dan berdoa, memuji, menyembah Tuhan secara konsisten di dalam kehidupan mereka. Alkitab menggunakan kata-kata selalu, bertekun, tiap-tiap hari, dan bergilir untuk menjelaskan gaya hidup ini. Jemaat melakukannya bukan karena hal itu wajar dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, tetapi juga karena ada sukacita dan roh yang selalu menyala di dalam kehidupan setiap mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, kehidupan jemaat mula-mula yang disertai dengan tanda-tanda ajaib memiliki sikap hidup penuh iman kepada Tuhan, antara lain mereka saling melayani. Sekali lagi, mereka saling melayani. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46, di sana dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat mula-mula menyadari bahwa sejak menjadi pengikut Kristus, mereka menjadi saudara satu sama lain. Di tengah kesulitan yang dialami oleh jemaat mula-mula, karena iman percaya mereka kepada Kristus membuat mereka dibenci oleh saudara sesama orang Yahudi, dan juga mengalami penganiayaan oleh tentara Romawi karena percaya kepada Yesus, menjadikan kaisar kehilangan pengaruh karena pada saat itu kaisar dianggap sebagai Tuhan. Dalam segala aspek, jemaat mula-mula sangat dipersulit dalam banyak bidang kehidupan, baik secara ekonomi maupun interaksi sosial. Tetapi Alkitab mencatat bahwa komunitas orang percaya semakin bertambah jumlahnya meski di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, semua yang telah menjadi orang percaya menjadi satu. Apa yang mereka miliki adalah untuk kepentingan bersama, sehingga jika ada yang memerlukan sesuatu akan segera dibantu. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan setiap orang percaya untuk saling mengasihi dan melayani, serta tidak hanya berfokus bagi kepentingan pribadi, melainkan selalu berusaha untuk kepentingan orang lain juga. Kehidupan orang percaya
yang disertai oleh kuasa dan tanda-tanda ajaib tidak terlepas dari memiliki sikap hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selalu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, tekun berdoa, dan saling melayani. Itulah gaya hidup yang menjadikan banyak jiwa akan tertarik mengenal Kristus melalui hidup kita. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2:47b dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kami bersyukur Tuhan melalui kehidupan jemaat mula-mula. Kami dibukakan mata hatinya untuk melihat panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Seharusnya bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami Bapa untuk menjadi terang, untuk memberitakan kasih kebaikan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Sehingga melalui hidup kami ada banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Dan tanda-tanda ajaib itu yang senantiasa membawa kami untuk mengalami kemenangan. Dan ada banyak orang mengalami kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin.